Hai, Assalamualaikum. Kenalin, nama gue Ranisa and welcome to my YouTube channel. So, sebenarnya ini adalah video kedua gue setelah gue memulai dan memutuskan untuk YouTubing. Dan since beberapa bulan ini gue emang tertarik banget sama yang namanya interior, terus desain interior, furniture, dan gue lagi suka banget sama IKEA karena memang IKEA tuh kualitasnya sih bagus banget. Nah, so basically sebenarnya di video yang sebelum ini gue nge-share video tour di IKEA Sentul City karena gue tinggal di Bogor. So kali ini seperti janji gue di video yang sebelumnya, nanti gue taruh linknya di bawah, kalian bisa cek ada produk-produk terbaru apa aja di IKEA Sentul City dan tour gue kayak gimana. Karena kan biasanya secara berkala tuh IKEA baik di Sentul City atau di Alam Sutra suka kayak gonta-ganti showroom gitu loh buat nunjukin new concept, new ideas untuk ngedekor ruangan kalian. Jadi kalian bisa cek di bawah. Dan gue udah janji buat ngasih tau kalian gimana caranya pilih kitchen set IKEA tapi gak mahal-mahal. So basically gue pengen ngasih tau ke kalian kalau sebenarnya kitchen set IKEA itu sebenarnya affordable banget, apalagi mereka punya garansi 25 tahun untuk yang kalian bisa bikin kitchen cabinet dream kalian sesuai kebutuhan kalian, sesuai dengan panjang, pendek, lebarnya dapur kalian masing-masing. Enaknya kalian bisa beli tuh secara berkala. Itu sih yang paling oke dari series method. Dan yang paling penting garansi 25 tahun. Jadi kalau misalnya someday dia rusak atau kenapa-kenapa, kalian bisa tinggal langsung telepon IKEA dan mereka bakal langsung ganti kabinet kalian. Enak kan? So, daripada gue kebanyakan ngomong lama-lama, gue bakal langsung tunjukin ke kalian tour gue kemarin di IKEA Sentul City. Dan gue ngasih lihat ke kalian beberapa kitchen set murah yang mereka display. Dan nantinya di akhir video gue bakal ngasih tau ke kalian gimana caranya belanja kitchen set murah IKEA tanpa ribet. Dan kalian bisa aja sesuka hati kalian. Dan kayaknya untuk ukuran sampai dengan 2 meter nggak akan nyampe 20 juta. So, keep on watching. Kali ini kita bakalan ngebahas dapurnya IKEA. Apakah dapur IKEA itu mahal? Dan jangan lupa tonton sampai akhir karena bakalan gue kasih lihat cara belanja dan tutorial via websitenya langsung. Jadi kalian bisa pilih yang murah-murah. Hehe. Nah, sekarang gue masuk ke apartemen 25 meter persegi gitu. Jadi kecil banget tapi mereka tetap punya dapur. Di sini dapurnya tuh kayak 20 sampai 35 jutaan lebih. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri, sebenarnya yang bikin mahal adalah ini nih, si pintu yang di-push, bisa ditekan terus dia ngebuka sendiri. Terus lorokan yang ditarik kayak gini, banyak laci di dalamnya, itu sebenarnya yang bikin si dapur ini tuh mahal. Belum lagi ini pintu bagian depannya tuh black matte. Ini pintunya aja tuh sekitar 550 ribuan. Makanya kenapa si dapur nggak nyampe 2 meter ini bisa terlihat mahal banget gitu loh harganya. Next, ini salah satu setup island terbaru di Sentul City. Dan ini tuh adalah pintu-pintu dengan warna-warna terbaru mereka. Harganya sampai 20 juta. Ya memang sampai 20 juta karena memang si pintu-pintu ini tuh satuannya bisa sampai 600 ribu. Plus ini kan banyak lacinya. Makin banyak laci yang kalian pilih atau yang kalian setup di kabinet kitchen kalian, udah pasti bakal lebih mahal. Karena IKEA itu yang bikin mahal sebenarnya adalah drawer-drawernya itu. Apalagi dia bentuknya bukan pintu yang dibuka kayak kitchen set pada umumnya kan, gitu. Nah ini makanya kenapa sampai 20 juta. Nah jadi kali ini gue cuman ngasih lihat kitchen tour yang menurut gue harganya masih affordable dan yang paling murah. Oke, ini adalah seperangkat kitchen set yang bakal jadi idaman gue banget. Harganya nggak terlalu mahal, nggak nyampe 23 juta, tapi untuk kabinet bawahnya doang teman-teman. Seperti yang aku bilang, top table-nya kalian bisa pilih sendiri. Dan ini juga salah satu top table yang murah gitu aja, kayak marmer, tapi sebenarnya itu lapisan marmer. Dan ini tuh si kabinetnya kenapa 23 juta nggak heboh kayak yang lain-lain, karena dia percampuran antara drawer yang ditarik, laci-laci yang ditarik, dan masih ada pintu yang kebuka-kebuka gitu. Nah si pintu-pintu yang kebuka ini sebenarnya yang bikin dia murah. Kalau lacinya udah ada 4, ada lebih dari 4, itu biasanya bakal makin mahal teman-teman. Kayak yang digambar, kalian bisa lebih hemat nih kalau pakai laci-laci dari besi yang kayak gitu, tapi dengan pintu yang tertutup. Nah terus si kabinet atasnya ini segini itu sekitar 6 jutaan, bener kan ya? Kenapa masih 6 jutaan dan gak heboh gitu harganya? Karena salah satu tipsnya adalah pilih kitchen set IKEA yang gini modelnya kayak pintu dibuka.
kayak pada umumnya. Kalau kalian pilih pintu-pintu yang dibuka kayak gini, terus nanti di dalamnya tinggal di-adjust pakai rak-rak besi, itu tuh jauh lebih murah dibanding kalian harus pakai si drawernya. Dan tenang aja, drawernya IKEA nih sebenarnya si kabinetnya tuh bener-bener bisa di custom. Jadi kalau sekarang kalian beli yang model pintu kebuka, besok mungkin kalian bisa beli yang laci-laci. Untuk lebih menghemat budget, kalian bisa pakai open shelving kayak gini, terus tinggal beli kayak storage IKEA karena lucu-lucu banget. Sampingnya ada kayak lemari tinggi. Nah ini tuh bisa dicicil banget raknya, pintunya, jadi bisa lebih hemat dan bertahap. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial cara belanjanya, gue mau ngasih lihat kalian. Ini nih dapur siap pakainya IKEA, namanya Knox-Halt. Ini jauh lebih murah. Garansinya kayak cuman 10 tahunan. Tapi sayangnya kalian gak bisa nge-adjust gitu loh si drawer dan laci-lacinya. Cuman kalian masih bisa banget nge-adjust warna, tapi warnanya juga sedikit banget. Dan paling kalian cuman bisa nge-adjust si bisa nge-adjust si knobnya tuh masih bisa banget. Cuman ya udah segitu dong, dan kalian nggak bisa nambah-nambah apa-apa gitu loh di dalam, karena perintilan atau part-part kayak drawer, laci segala macam itu hanya untuk si kitchen yang tadi namanya Method. Jadi kalau Knox-Halt ini yang versi lebih murahnya, juga versi siap pakai. Lumayan banget untuk ngehemat budget kalian. Ya ini bisa jadi salah satu pilihan dapur murah IKEA. Jadi sebenarnya kitchen set IKEA itu kan pasti punya base, kerangka kabinetnya. Nah, mereka tuh punya dari ukuran yang lebarnya 40, 60 sampai dengan 80 cm. Kedalamannya juga macam-macam, dan ada yang dari 37 cm sampai dengan 60 cm. Jadi bisa benar-benar di-adjust sama ruangan kalian. Nah, untuk tinggi biasanya mereka rata-rata tingginya di 80. Si Knox-Halt itu kalau gue nggak salah tingginya di 60 atau sampai dengan 70 cm. Jadi memang secara tinggi, lebar, dan kedalaman si dua series ini emang juga udah berbeda. Nah, base-nya kalian bisa lihat di sini. Ini harganya murah-murah banget. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen senyicil itu, pengen bener-bener pelan-pelan nge-build kabinetnya, atau kayak pengen bikin island tapi yang versi murah, kalian mungkin bisa beli si kabinetnya dulu ini, karena nanti si rangka-rangkanya tuh kayak bisa menyusul gitu di adjust. Dan rangka-rangkanya atau alas-alas rak-raknya itu sekitar cuma 270 ribuan doang di IKEA. Memang kesannya kayak mahal banget, tapi percayalah, gimana ya, kalau gue sih beli barang dan dijamin bakal diganti, ada garansinya selama 25 tahun, gue bakal milih itu gak sih? Tadi gue udah ngasih tahu base-base IKEA berdasarkan harga-harganya dari segala ukuran. Nah, selanjutnya gue mau ngasih tahu ke kalian pintu-pintu murah atau rekomendasi 5 pintu yang termurah di IKEA. Mungkin kalian bisa beli pintu-pintu ini dulu, dan mungkin nanti kalau udah jadi sultan, udah jadi youtuber yang sukses, atau selebgram yang sukses, atau nanti udah punya uang yang banyak, kalian bisa nyicil, ngubah pelan-pelan si pintu-pintunya. Gue tahu pintu ini adalah elemen paling penting untuk mempercantik dapur kalian, tapi 5 kabinet yang bakal gue kasih lihat ke kalian ini adalah 5 kabinet paling murah yang ada di IKEA, dan gue bakal tunjukin di sini. Aduh, pokoknya sorry banget kalau pronunciation-nya salah, karena gue HGB. Harganya cuma 125.000 untuk ukuran 80, untuk ukuran lebarnya 40 cm dan tingginya 80 cm. Ini kayaknya sedang dan cukup banget di dapur-dapur minimalis, apalagi buat pasangan-pasangan muda yang rumahnya belum pada gede-gede. It's okay, ini menurut gue adalah ukuran yang pas. Begitu juga dengan base-nya. Kalian coba cari aja yang 80x40. Dan semua ukuran yang ada di video ini, terutama di yang bagian pintu, pintu dan kabinet, nanti gue bakal ngasih taunya harga-harga yang dari 80x40. Ya biasanya kalau misalnya kalian lebarnya yang 60 sampai 60 cm, biasanya kayak cuma nambah 300-400 ya kalau gue nggak salah. Nanti kalian bisa cek sendiri di www.ikea.id. Ini putih basic gitu sih. Jadi kalau kalian sering lihat youtuber luar negeri atau kayak di Pinterest ala-ala gitu yang IKEA punya kitchen setnya yang warna putih, itu biasanya sih yang Hagby ini. Dan yang pengen menerapkan gaya hidup minimalis, desain minimalis, ini bakal cocok banget karena putihnya cantik banget. 2, itu ada Think Street. Harganya 240.000 untuk ukuran lebar 40 cm dengan tinggi 80 cm. Ini tuh kayak efek kayu, cuman kayak dicat hitam. Nah, biasanya kalau kalian ke IKEA ngelihat yang warna hitam-hitam, baik di dapur atau di yang bagian toilet tuh ada warna hitam, itu biasanya mereka pakai pintu yang Think Strip. Dan anyway, si pintu ini tuh sebenarnya juga berguna untuk interior-interior lainnya. Jadi kalau kalian punya
beli Kallax, kan tau gak sih kayak Kallaxnya IKEA yang lagi fenomenal gitu, atau rak-rak yang open shelving, kalian pengen kasih pintunya, mungkin kalian juga bisa pilih dari si Think Sleep ini. Dan pintu-pintu yang gue sebutin itu ukurannya ada banyak banget, kalian bisa tinggal search aja, jadi mana tahu lagi butuh pintu untuk kabinet yang ada di rumah, kalian juga bisa beli dari si pintu-pintu keluaran si Method ini gitu. Oke. Ya, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya adalah my favorite karena warnanya tuh nggak putih, warnanya kayak putih gading menuju krem, tapi nggak kuning, putih gading sih, putih tulang ya, putih tulang namanya. Ini favorit gue banget. Harganya emang little bit lebih mahal, tapi masih terjangkau banget. Harganya 350.000 untuk ukuran tinggi 80 x 40 cm. Cantik banget nih. Kalau kalian bandingin tadi si foto si Fading sama si Hagby ini emang kayak nggak ada perbedaan, tapi aslinya bakal kelihatan banget berbeda. Apalagi kalau kalian cat rumahnya warna putih, bakal kelihatan banget. Yang satu emang agak pudar gitu, putihnya kayak putih tulang, yang satu putihnya tuh kayak putih banget, putih sebenar-benar putih, cool. Kalau si Hagby tuh kayak cool white, si Fading tuh yang kayak warm white. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya Grafsta. Si Grafsta ini buat kalian yang emang bener-bener mungkin dapurnya tuh dapur catering kali ya. Kalian yang emang suka banget masak yang heboh banget, yang balado berkilo-kilo, atau sukanya bikin gulai, pokoknya heavy-heavy gitu, gue sarankan untuk memilih pintu-pintu yang terbuat dari baja atau stainless steel. Nah, si Grafsta ini emang agak pricey, sekitar 550.000, tapi percayalah ini pintu yang paling murah dibanding yang lain-lain, karena yang lain udah mana nggak stainless steel, mengkilat, terus harganya kayak mahal banget guys. Oke, ini yang terakhir, karena sekarang lagi ngetrend banget konsep Scandinavian Japanese atau yang kayak Jepang-Jepang, Korea-Korea gitu. Ini juga salah satu pilihan efek kayu, jadi dia nggak bener-bener kayu, tapi dilapisin lagi sama apa namanya, semacam kertas, ya pokoknya lapisan yang gambarnya tuh kayak efek kayu. Namanya Askerson. Ya itu deh pokoknya. Nah dia ada efek kayunya yang paling cakep menurut gue yang ini, tapi kalau nggak salah ada efek kayu yang lainnya. Harganya juga masih di 550.000 untuk ukuran tinggi 80 x 40 cm. Untuk selengkapnya kalian lagi-lagi bisa lihat di websitenya. Dan selanjutnya ada permukaan meja dapur. Ini juga salah satu yang langsung kelihatan kalau kalian masuk ke dapur kalian. Ini permukaan meja dapur yang masih murah banget, yang bisa kalian beli untuk mewujudkan dapur impian kalian yang tahan lama, kualitasnya oke, dan tampak cantik. Oke, yang pertama ada yang namanya Lilstrack. Jadi basically mereka sebenarnya nyediain top table yang emang minimalis banget. Nah ini tuh yang bener-bener pure minimalis, warnanya cuma putih doang, tapi masih oke banget dan bagus. Ini yang paling murah, harganya 950.000 untuk ukuran 186 cm dikali 63,5 cm. Means memang kedalaman kabinet IKEA itu yang paling dalam itu di angka 60 cm. Jadi masih ada lebihannya 3,5 cm. Oke, yang kedua ada yang namanya Saljan. Harganya 1,4 juta rupiah, beda 500.000 sama yang tadi. Gue paham banget karena dasarnya tuh dia kayaknya pakai dasar Lilstrack, cuman kayak dilapisin lagi sama laminasi, pokoknya kertas laminasi yang khusus buat ngelapisin itulah ya. Dia ada 5 warna dan untuk ukuran 186 cm kali 63,5 cm dengan ketebalan ini jauh lebih tebal dibanding yang Lilstrack, sekitar 3,8 cm, beda 1 cm doang sih. Itu harganya 1,4 juta. Dan dia ada yang efek kayu, terus beberapa lagi ada kayak efek-efek marmer atau kayak batu-batu gitu. Dan cantik-cantik banget, warnanya juga banyak. Kalau kalian pengen yang lebih panjang, tinggal di-adjust aja ke ukuran yang kalau gua nggak salah 2, berapa gitu, harganya jadi 1,7. Worth it banget, berarti bedanya cuman 300.000. Lanjut, yang ketiga, permukaan meja dapur yang gue rekomendasi itu ada yang namanya Ekbakan. Gitu gak sih spellingnya? Dia kalau nggak salah yang ini efeknya marmer, yang kalau yang tadi marmernya kayak masih soft gitu, yang ini bener-bener marmer hard batu gitu, yang kayak lebih abu-abu, putih gading, terus ada yang warnanya hitam juga. Next selanjutnya ada Hallestatt.
Halested. Nah, si Halested ini kalian pernah lihat nggak sih top table yang kalau di atas tuh warnanya putih atau di atas tuh kayak ada efek-efek aluminium, tapi di pinggirannya tuh beda gitu warnanya. Biasanya orang tuh milihnya yang pinggirnya aluminium, atasnya tuh kayak si lil stuck itu loh. Jadi dia kayak putih, jadi seakan-akan ada kayak dua warna gitu. Nah, ini harganya juga sama di 1,4 juta. Buat kalian yang pengen basic aja dapurnya, mungkin kalian bisa milih ini, dan warnanya juga jadi kayak cakep gitu. Oke, nah buat kalian yang punya budget yang sedikit lebih banyak, terus males banget nge-adjust satu-satu kayak tadi, nggak mau kayak milih sendiri base-nya, terus pintunya mana apa segala macam, males gitu ya, terus pengennya yang pasti-pasti aja nih, udah deh harganya berapa deh. Oke, gue bakal ngasih tahu 5 juga, 5 sampai 6 deh, 5 sampai 6 kabinet yang udah ready. Jadi kalian belinya tuh di online udah bener-bener kelihatan bentuknya kayak apa. Cuman emang permukaan mejanya tuh kalian harus beli terpisah. Oke, yang pertama ada Method Maximera. Ini gue ngasih taunya yang Hagby aja ya, karena kan ini dia putih yang basic banget. Jadi kalau misalnya gue jelasin, nah yang pertama ada yang di harga 1,7 juta, ukurannya tingginya 80, lebarnya 40 cm, kedalamannya 37. Ini yang tadi gue bilang, paling kecil nih kedalamannya 37. Dan aja ke kalian bentuk berikut harga-harganya, jadi kalian bisa langsung capture aja terus nanti tinggal ketik ulang di IKEA dan langsung cari. Jadi si Method Maximera ini tuh bener-bener banyak banget variannya, mulai dari pintu-pintunya. Nanti kalian bakal ngeliat Method Maximera yang harganya bakal mahal-mahal banget. Dan memang kalau kalian pengen blower yang kayak ditarik gitu, yang bentuknya kayak laci ditarik, nah itu tuh makin banyak, biasanya tuh makin mahal. Nah saran gue, kalian beli aja dulu base-nya, atau si kabinet-kabinet yang ada di sini yang bakal gue tunjukin kalian, beli dulu aja yang itu. Nanti toh ke depannya kalian bisa nyicil banget nih, entah beli lacinya dulu, atau besok-besok satu kabinet mau direnov lacinya, atau lacinya mau diganti jadi yang kayak kawat gitu, itu lebih murah. Jadi bener-bener bisa di-adjust dan pelan-pelan aja. Sebenarnya banyak banget kok DIY-nya kalau kalian beli si Hagby ini, terus nanti cat aja sendiri ke warna yang kalian pengen mau. Knopnya bisa beli kapan-kapan juga gitu kan. Si knop-knop IKEA ini kan lucu-lucu banget. Dan kalau kalian pengen knop yang lebih murah, kalian juga bisa cari di Shopee atau di Tokopedia. Banyak banget yang lucu-lucu knop-knop atau gagang-gagang buat kayak di kabinet-kabinet kitchen gitu. Jadi nggak harus di IKEA, jadi kayak slowly guys, pelan-pelan aja, yang penting dasarnya kalian udah punya yang berkualitas. Nah oke, sekian dari gue. Itu tadi top 5 hal-hal yang menyangkut kabinet kitchen set di IKEA yang paling murah. Jadi kalian mungkin sekarang udah bisa ngukur dulu. Yang pertama kalian ukur dapur kalian, mau bikin yang berapa sentimeter, mau bikin yang berapa meter. Kalau misalnya kita jumlah-jumlah nih, untuk ukuran dapur 186 cm butuh sekitar 4 kabinet ukuran 40 cm, 4 pintu 80 kali 40 cm, itu nggak akan nyampe 15 juta guys. Nah perintilannya kalian bisa langsung datang aja ke IKEA, tinggal tanya ke orangnya butuh baut-baut yang kayak gimana, nanti kalian bakal dikasih tahu. Paling nggak akan habis, nggak akan nyampe sejutaan si baut. Dan ada tips yang paling penting, kalian bisa rakit sendiri. Jadi rakit dulu aja sendiri, tapi mungkin nanti kalau udah mau nyatuin permukaan meja atau mau kayak ngebolongin, baru kalian bisa panggil tukang IKEA, bisa lebih hemat dan lebih murah. Oke gitu deh, semoga bermanfaat. Tinggal komen aja di bawah mau gue ngebahas apa lagi tentang IKEA. Insya Allah nanti gue bakal bahas dan kita belajar bareng. Dan mudah-mudahan ini gak kelamaan dan banyak membantu kalian juga. Oke, thank you for watching. Please subscribe, like, share, komen. Terus kalian bisa bunyiin notifikasi lonceng, biar nanti gue bisa sering-sering upload dan kalian langsung tahu gitu ada video gue. Thank you for watching. Dah.